Guys, semua orang tahu Titanic itu tenggelam setelah menabrak bongkahan es. Tapi apa benar sesimpel itu? Ada banyak teori konspirasi yang bilang Titanic bukan kecelakaan biasa, mulai dari permainan uang, kapal yang ditukar, sampai upaya membunuh orang kaya. Tapi apakah semua itu fakta atau hanya mitos? Mari kita kupas satu persatu. Let's go! Titanic dimiliki perusahaan White Star Line guys, yang dikendalikan oleh miliarder JP Morgan. Nah, anehnya, Morgan itu sudah pesan kabin mewah di Titanic guys, tapi tiba-tiba dia batal ikut berlayar. Alasan resminya sih karena sakit, tapi saksi mata justru melihat dia sedang santai liburan di Prancis beberapa hari kemudian. Ada sebuah teori populer yang bilang bahwa Titanic sengaja dibiarkan tenggelam guys untuk klaim asuransi raksasa. Bahkan ada dugaan Morgan ingin menghilangkan orang-orang kaya yang menentang idenya soal Federal Reserve. Tapi fakta sebenarnya, menurut penelitian dari FactCheck, tidak ada bukti bahwa Morgan merencanakan hal itu guys. Memang benar dia batal ikut berlayar, tapi banyak penumpang lain juga yang membatalkan tiket karena alasan pribadi. Dan klaim bahwa korban menentang Federal Reserve ternyata tidak pernah terbukti. Jadi guys, teori ini memang seru untuk diceritakan, tapi secara historis masih sangat diragukan. Titanic itu punya kembaran guys, bernama RMS Olympic. Olympic sempat rusak parah sebelum Titanic diluncurkan, dan biayanya itu besar sekali guys. Teori konspirasi bilang Titanic yang tenggelam sebenarnya Olympic yang sudah rusak, kemudian ditukar namanya supaya bisa ditagih asuransinya. Tapi fakta sebenarnya, para ahli maritim sudah membantah teori ini guys. Titanic punya nomor konstruksi 401, sedangkan Olympic punya nomor konstruksi 400. Terus artefak yang ditemukan di dasar laut juga semuanya sesuai dengan nomor Titanic bukan Olympic. Dan secara praktis, menukar kapal sebesar itu tanpa ada yang sadar nyaris mustahil guys. Artinya yang tenggelam tetaplah Titanic asli guys, bukan Olympic. Konspirasi lain bilang Titanic adalah cara untuk menyingkirkan orang kaya yang menentang Federal Reserve guys. Nama-nama besar seperti John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim, dan Isidore Straus memang ada di daftar korban. Tapi fakta sebenarnya tidak ada bukti kuat bahwa mereka menentang Federal Reserve. Bahkan Isidore Straus sebenarnya mendukung beberapa ide reformasi keuangan. Jadi guys, meski benar mereka tewas di Titanic, klaim bahwa ini adalah pembunuhan politik masih murni hanya sebuah spekulasi. Versi resmi menyebut Titanic tenggelam karena menabrak bongkahan es guys. Tapi ada detail menarik. Beberapa peneliti menemukan bukti kebakaran di ruang penyimpanan batu bara bahkan sebelum kapal berangkat. Foto lama menunjukkan noda hitam di lambung Titanic tepat di area yang kemudian terkena es. Dan api di bunker batu bara bisa melemahkan struktur baja, membuat kapal lebih rapuh ketika bertabrakan. Terus ada juga kesaksian penumpang yang mendengar suara seperti ledakan dari dalam kapal guys. Tapi fakta sebenarnya, kebakaran batu bara memang umum terjadi di kapal uap saat itu guys. Para ahli percaya api ini bisa memperburuk kondisi Titanic. Tapi bongkahan es tetap jadi penyebab utama tenggelamnya kapal Titanic guys. Jadi ini bukan sabotase penuh tapi lebih ke kombinasi musibah teknis. Titanic akan selalu dikenang sebagai tragedi lautan terbesar guys. Tapi apakah tenggelamnya murni kecelakaan atau ada rahasia gelap di baliknya? JP Morgan dan asuransi, kapal kembar yang ditukar, pembunuhan orang kaya, atau kebakaran batu bara yang memperparah tabrakan. Teori-teori ini memang bikin merinding guys, tapi ingat sebagian besar tidak terbukti. Sekarang kalau menurut kalian, teori mana yang paling masuk akal? Coba tulis di kolom komentar. Oke guys, itu tadi pembahasan tentang teori konspirasi Titanic yang populer versus fakta sebenarnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa buat di like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan video bahasan sejarah dunia lainnya yang penuh misteri. Oke guys, see you on my next video.